banget nih di kehidupan kita sehari-hari. Kita bakalan bahas tentang padi dan juga harimau, yaitu dimana kedua-duanya mereka itu adalah flora dan fauna endemik dari Indonesia. Kita bakalan bahas dampak apa sih yang bakal terjadi kalau misalnya mereka punah, terus juga peran-peran mereka apa aja di kehidupan kita, dan kira-kira ancamannya apa aja sih yang mereka rasakan kayak gitu. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau ajak kalian buat kenalan dulu. Sebelumnya, gue Nadira ya sebagai host di sini. Terus juga di sini ada Angel. Halo semuanya. Ada Aldo. Dan juga ada Nabila. Halo semuanya. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini, gimana guys? Baik. Baik-baik. Nah, kalau gue sih baik banget, excited banget sih buat ngobrolin topik kayak gini karena ini tuh pasti berhubungan banget sama kehidupan kita sehari-hari nggak sih? Iya. Bener banget. Kadang orang mungkin nggak sadar, tapi padi dan harimau itu saling terhubung, terutama kalau kita ngomongin ekosistem nih. Bener banget. Nah, karena itu kita mulai dari padi dulu gak sih? Padi kan bahan pangan utama ya buat, iya gak sih? Ya, Iya. 90% orang Indonesia tahu sih berapa persen, tapi sebagian besar kan. Jadi itu Iya. bahan pangan utama. Nah, Bill, menurut lo peran padi dalam kehidupan kita tuh apa sih? Peran padi di kehidupan kita tuh kayak kita bisa dapat pangan dan nasi itu juga merupakan makanan pokok kita. Nah, terus padi itu juga buat penggerak ekonomi, terutama buat jutaan petani di pedesaan. Mereka hidup tuh dari hasil panen padi. Yes. Nah, kan padi juga berbuat perekonomian juga ya, yang besar dihasilkan dari punya nilai yang besar di pasar, bahkan ekspor pemerintah yang diekspor ke luar dan ke dalam negeri. Nah, pangan nasional kalau produksi padi terganggu, dampak bisa terasa ke banyak sektor. Ya, apalagi dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan padi itu terus menaik. Tapi masalahnya sekarang kan lahan pertanian padi banyak yang beralih fungsi, kayak jadi kawasan industri atau perumahan. Oh benar banget, ini juga nyambung ke isu lingkungan, perubahan iklim, sama praktik pertanian yang gak berkelanjutan. Banyak lahan sawah yang makin terancam karena alih fungsi lahan dan degradasi tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Itu juga bisa mempercepat penurunan kualitas lahan hidup kita ya, Pok. Wah, berarti ketahanan pangan kita tuh makin lama makin merosot ya kalau misalnya kita ngelakuin hal-hal kayak tadi. Terus juga sumber daya padi bisa jadi krisis pangan, terus bisa jadi krisis ekonomi, sosial juga bisa berarti. Ya udah deh, sekarang kita bahas harimau. Angel, jelas sedikit dong soal peran harimau nih buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi harimau itu predator puncak dalam rantai makanan. Perannya penting buat menjaga keseimbangan populasi herbivora seperti rusa dan babi hutan. Kalau harimau punah, populasi hewan-hewan ini bisa meledak dan mereka akan menghabiskan tanaman yang ada di hutan. Itu bisa bikin ekosistem runtuh karena tumbuhan di hutan gak bisa bertahan. Iya nggak sih, dan tanpa hutan yang seimbang juga kita bisa kehilangan sumber daya alam kayak air bersih, itu juga keanekaragaman hayatinya tuh bakal berkurang nggak sih? Setuju banget, apalagi harimau Sumatera yang ikonik. Di Indonesia jumlahnya makin sedikit. Pembukaan lahan buat perkebunan sawit atau tambang besar-besaran ngambil habitat mereka. Ditambah lagi perburuan liar yang terus meningkat. Nah, kalau harimau punah, dampaknya nggak cuma ekosistem hutannya hancur doang dong. Hewan lain juga bergantung pada keseimbangan rantai makanan. Itu juga bakal terdampak ekosistem yang rusak. Bisa menimbulkan bencana alam, lebih sering kayak banjir atau tanah longsor yang penting berdampak langsung ke manusia. Sebenarnya nggak cuma di Indonesia, tapi banyak di negara lain juga harimau jadi simbol budaya dan punya peran penting dalam sejarah lokal. Kalau kita nggak menjaga mereka, kita nggak cuma kehilangan satu spesies, tapi kita juga kehilangan bagian penting dan identitas dari Indonesia. Berarti baik dari segi padi sebagai makanan pokok ataupun harimau buat menjaga ekosistem tuh vital banget ya buat kehidupan manusia. Kalau salah satu hilang, dampaknya tuh bisa ke ekonomi, pangan, terus sosial, dan jadi kayak bisa nyebar kemana-mana gitu loh. Nah, menurut kalian apa sih yang bisa kita lakuin nih buat mencegah krisis-krisis kayak gini nih? Aku rasa kita harus mulai dari kesadaran individu deh, dan komunitas. Kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil seperti mendukung produk pertanian lokal yang berkelanjutan dan ikut program konservasi hewan. Selain itu, kebijakan pemerintah juga harus lebih ketat dalam menjaga lahan pertanian dan hutan. Benar tuh, Jul. Ada juga kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan industri yang perlu lebih dasar lingkungan dalam pengelolaan lahan. Jangan cuma mikirin keuntungan ekonomi jangka pendek dan lain-lain.
Dan kita sebagai konsumen juga harus lebih peduli sama apa yang kita konsumsi. Misalnya pilih produk yang ramah lingkungan atau enggak produk yang berasal dari pembukaan hutan liar. Itu bisa membantu juga keseimbangan. Nah, kita juga harus ada kesadaran kalau buat menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati. Nah, sama pentingnya dengan menjaga ketahanan pangan kita. Nggak bisa satu aspek dikesampingkan, semuanya saling terikat. Setuju banget sih. Jadi intinya, padi dan harimau adalah dua elemen yang sangat berharga tahu buat kehidupan kita nih. Kalau kita nggak peduli, bisa jadi apa? Mereka menghadapi masalah yang jauh lebih besar nggak sih nantinya, ya kan? Oke deh, thank you banget nih buat Angel, Aldo, dan juga Nabila yang udah bareng sama gue ngobrol-ngobrol tentang harimau dan padi. Semoga obrolan kita kali ini bisa menginspirasi pendengar kita dan juga bisa membuat teman-teman yang di sana untuk lebih peduli nih sama lingkungan kita. Ya udah. Berarti kita see you ke podcast selanjutnya ya. Iya, benar banget. Kita pamit undur diri ya. Bye. Bye. Woi, tunggu dulu dong, buru-buru banget sih selesaiin videonya. Gua aja belum ngejelasin kesimpulan video ini tuh gimana. Nah, jadi sebelumnya gua Jaka dan di sini gua bakal ngejelasin tentang podcast kita hari ini. Tapi sebelumnya gue minta maaf banget nih sama teman-teman sekalian dikarenakan gua nggak bisa hadir di podcast hari ini. Kesimpulan apa sih Jaka? Nah, jadi kesimpulan dari podcast hari ini itu ngebahas tentang pentingnya padi dan harimau bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Nah, kedua elemen ini tuh saling terkait dan penting nih teman-teman buat kesejahteraan planet kita. Ancaman terhadap padi dan harimau akibat praktik pertanian tidak berkelanjutan, konservasi lahan, hilangnya habitat, perburuan, dan perubahan iklim menunjukkan bahwa perlunya pendekatan holistik dalam konservasi lingkungan. Kita perlu mengambil tindakan untuk melindungi sumber daya yang penting ini. Gimana sih caranya? Ya caranya melalui praktik berkelanjutan, upaya konservasi, dan konsumsi yang bertanggung jawab. Nasib padi dan harimau terikat erat dengan masa depan umat manusia. Ya segitu sih ya kesimpulan buat video hari ini. Kalau kalian nyimak ya pasti bakal ngerti lah. Ya nggak usah kesimpulan, nggak usah panjang-panjang. Itu udah penuh banget di situ di penjelasan teman-teman gue. Nah, terima kasih sudah menonton videonya. Mohon maaf sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.